Halo guys, jumpa lagi di Moto1 TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang Suzuki R3 guys. Yap, ini adalah R3 Old ya, 2013. Seperti ini tampilan luarnya. Kali ini saya mau membahas tentang ini, kekurangan dari R3 ya. Kekurangan dalam arti ketika kalian mau beli bekas Suzuki R3 Old 2012, 13, 14, 15. Nah, itu kebanyakan penyakitnya itu ada di beberapa hal yang mau saya sebutkan ini ya. Ya wis, langsung aja ya. Pertama, Suzuki R3 Old. Pertama, kita kalau mau beli bekas, kita cek dulu bodi sebenarnya ya. Cek dulu bodi. Nah, karena ini mobil sudah 10 tahun lebih ya. Kan 2012 kan berarti sudah 11 tahun. Nah, rata-rata bodinya agak-agak pesok. Bodi sebelah kiri, sebelah kanan, atau kebalik sih, sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, kalian cek kalau mau beli bekas itu bodinya ini harus lempeng lurus. Jadi harus lempeng. Nah, ini jadi harus lempeng. Jangan sampai ada yang dekok. Biasanya di sini dekok pelipit gitu ya. Nah, di sini dekok pelipit. Kena waktu parkir di mall ya, parkir seri sebelah, mobil sebelah ini buka pintu, nabrak sini, jedeng. Nah, ini pasti dekok pelipit ini. Dekok pelipit sini sama di belakang situ. Mesti itu. Rata-rata seperti itu. Jadi cari mobil yang seger agak susah. Itu kalian harus paham dulu. Lalu sebelah kiri seperti ini. Nah, ini aja ada pelipit. Nah, ini sebenarnya ada pelipit. Daerah sini. Nah, ini kelihatan. Apa jenenge, nggak kelihatan apa ya, bergelombang gitu loh. Sini garis ini loh, di sini. Nah, ini loh, ini garis kayak garis gitu. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan, tapi di sini gini kan, diraba gini halus, nggak terasa dia diraba gitu halus. Nah, ini diraba gini nih halus. Jadi kalian harus pastikan dulu bodinya. Rata-rata R3 agak susah cari yang seger ya. Bodinya seger itu agak susah. Nah, jadi kalian harus ngintip dari samping gini. Nah, ini terus ini juga. Nah, ini ada pelipit. Jadi kesenggol pintu mobil dari sebelahnya, dia buka pintu, jeder nyenggol sini. Itu sering. Jadi agak susah. Terus yang kedua, kalian harus cek ini, apa jenenge, mesin. Ini penyakit R3 ya, sih cancang dulu. Penyakitnya R3 adalah ini, rembes. Hampir semua ya, hampir semua. Kalau yang penjualnya nggak ramut ya, nggak merawat mobil dengan bener, itu rembes daerah sini. Ini loh. Nah, ini loh. Kelihatan ya. Nah, ini adalah di tanganku. Oh iya. Nah, ini loh. Tuh. Itu adalah sensor OCV namanya ya. Ini sensor OCV. Jadi di sini biasanya sering rembes, guys. Sering rembes daerah situ. Mana kamera? Nah, ini loh, daerah sini. Ini namanya sensor OCV, sering rembes. Jadi harus ganti. Alhamdulillah ini belum begitu rembes ya. Sensor OCV-nya enggak rembes sih. Enggak rembes. Ini harganya kalau ganti ori itu 700.000 guys. Sensor OCV ini 700.000. Nah, ini loh. Nah, ini dia. Ini 700.000 ini. Rata-rata rembes di sini. Oke, setelah sensor OCV adalah ini, cover valve. Nah, ini namanya seal cover valve. Nah, ini ya, kelihatan nggak? Nah, ini. Ini seal cover valve. Rata-rata R3 Old itu kayak gini ya. Yang grillnya kayak gini, 3 chrome. Itu KM-nya sudah tinggi, 100.000 ke atas. Nah, rata-rata kalau sudah KM 100.000, seal cover valve ini sebagian ada yang rembes. Kalau yang masih masih oke,
pas nggak apes ya, pas nggak apes itu ya nggak rembes. Cuman kalau pas apes rata-rata rembes. Ini rembes dikit seal cover valve ya. Jadi sudah waktunya ganti nih. Nah ini loh, begini kan caranya. Jadi dari sini ya didulit, nah gini kan, ini kelihatan. Nah ini bisa dilihat ada minyak itu, meskipun nggak banyak memang. Nah, seal cover valve. Jadi ini ganti ya, ganti karetnya, ganti sealnya itu sekitar 150-an, 150 dasarnya mungkin 100 ya, jadi 250. Terus apalagi penyakitnya? Jadi sensor OCV yang di sini ya, itu sensor OCV itu, terus seal cover valve, terus ini biasanya yang rembes transmisi ya. Nah ini transmisi ini bisa rembes, kalian harus wajib ngolong kayak gini. Nah wajib ngolong. Nah itu adalah transmisi, biasanya di sini rembes ya, daerah sini rembes biasanya. Nah ini alhamdulillah aman, daerah sini juga alhamdulillahnya aman. Kalter aman, nggak ada rembes. Itu bekas ganti oli ya, bekas ganti oli. Jadi pas buka filter olinya muncrat, tapi nggak rembes itu. Nah jadi kalau transmisi rembes biasanya ganti seal askruk belakang namanya. Kalau bahasa sekolah itu seal crankshaft insya Allah ya, lupa aku. Pokoknya bahasa bingkile askruk belakang, seal askruk belakang. Jadi ya bongkar transmisi lumayan. Bongkar transmisi itu 600.000, 500 sampai 600.000. Sekalian ganti kampas kopling set, nanggung. Nah seperti itu guys. Terus ini apakah sudah diganti kampas koplingnya? Cek dulu. Ini sealnya, apa jenenge? Silene. Kayaknya sih sudah. Ini silene soalnya. Ini silene nggak rapi. Bukan silen pabrik. Ini loh. Nah ini kayaknya sih sudah ganti kampas kopling. Terus apalagi penyakitnya yang biasanya ditemui di R3 bekas itu adalah pulen. Sebagian orang R3 old dia pakai yang air biasa, air jeding, itu bahaya. Yo nggak bahaya sih, yo bahaya sih. Soalnya bahaya apa? Pasti karatan jalur-jalurnya kayak gini. Di sini kok pasti karatan di bawah selang bawah itu juga karatan. Nah jadi ya kalau mau ganti coolant kalian harus flushing dulu, ganti terus dibuang, ganti lagi buang, ganti lagi buang, seperti itu guys. Itu yang di sektor mesin ya. Jadi kalian harus perhatikan betul, jangan lihat bodinya tok tapi harus bodi sama mesin. Nah mesinnya rembes, seal apa? Iki sensor OCV. Kalian perhatikan dari sini ya. Nah sensor OCV itu dia. Nah ini loh sensor OCV itu ini. Nah ini sensor OCV namanya, 700.000. Sensor ini kok saya askruk, seal askruk, bukan, seal cover valve ini namanya, seal cover valve. Ini terus seal askruk belakang yang di transmisi itu pasti rembes, cara lihatnya dari bawah ngolong. Terus sama ini coolant ini biasanya pakai air jeding. Nah seperti itu guys. Kalau lain-lain tabrak-tabrak, bekas tabrak kan gampang, toh sudah tak buatkan videonya ya, kayak gini ngecekin. Nah ini terus las titik kayak gini. Ini las titik harus bener-bener apa jenenge, bener-bener bulat bentuknya. Nah ini apakah sudah bekas tabrak? Insya Allah belum bekas tabrak, tapi sudah bongkar kap, bongkar ini, bongkar apa? Iya, kap mesin ya. Cirinya apa? Ini loh, ini baut sudah kena kunci. Nah ini loh, ini baut sudah kena kunci, sudah rusak, kena kunci. Kalau ini masih ori harusnya dia nggak rusak cat ini. Nah ini sudah kena kunci, sudah rusak. Bahkan yang ini sudah gantian loh, bautnya sudah gantian. Harusnya dia bautnya kayak gini, tapi ini malah gini. Ini sudah gantian, berarti
sudah pernah dilepas dan dibongkar. Kenapa kok dilepas? Nah itu nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi kita harus ada informasi pembanding. Dilepas apakah dia habis nabrak? Cek di sini tulangannya. Nah tulang-tulangannya dicek, tulang-tulangannya lurus sih. Nah apron loh, apronnya juga lurus ini loh. Apronnya lurus. Nah ini juga lurus. Terus sebelah kanan apronnya juga lurus seperti ini guys. Nah nggak ada bekas tabrak sebenarnya. Kita cek bagian ini kondensor. Harusnya kalau nabrak dia nekuk apa bengkong. Harusnya bengkong tapi nggak ada bengkong. Cek bawah. Nah kayak gini ya. Aman. Jadi nggak tahu alasannya kenapa kok dia dibongkar. Cek aja sininya, silennya masih ori sih. Nah ini kirinya dipencet gini. Nah dia bekas kuku, empuk tapi nggak empuk banget, bekas kuku dia. Terus lubang-lubangnya ini nggak ada yang bengkok sih, masih bulat-let seperti itu guys. Ya wis, jadi ikut sektor depan ya, kita harus perhatikan di sektor depan. Kemudian kita ke sektor belakang. Penyakit R3 selanjutnya yaitu adalah bagasi. Bagasi ini rata-rata pesok. Pesoknya kenapa? Karena R3 ini sulit untuk nutup pintu bagasinya. Jadi dia tuh pintu bagasinya harus dibanting, lep, bum. Nah, efeknya dia di sini pesok. Ini loh. Karena orang kan nutupnya gini, didorong, lep. Nah, yang kalah di sini. Hampir pasti seperti itu ya. Hampir pasti R3 itu yang old rata-rata dia pesok di sini. Dari sini nyawangi jangan dari depan tapi dari samping ini. Ini loh, di pojokan sini. Rata-rata seperti itu. Ini di PDR bisa sih. Di PDR paling ya 200 lah, 200-250. Nah, kayak gini guys. Ini kalian lihat loh. Ya, di sini ya. Pas pojokan. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau kalian beli R3 bekas yang old, rata-rata akan menemui kejadian pesok seperti ini guys. Saya tak buka ya. Tak buka. Nah ini loh, dia itu susah untuk nutup. Lihat ya, tak lepas ya. Wing. Loh, dia nggak rapet. Loh, nggak rapet ya. Jadi susah untuk nutup. Loh, nggak rapet. Akhirnya kan orang emosi ditarik, lep. Itu yang terjadi di Suzuki R3. Solusinya gimana? Buka kaca atau buka pintu seperti ini. Nah, jadi dia tuh karena saking kedapnya karet agak susah nutupin. Dari sini lepas ya, dilepas ya tangannya ya, lepas. Tuh, bleng. Biarkan gitu, biarkan dia melepas sendiri, nutup sendiri. Nah, belum. Jadi jangan dibanting, soalnya yang kalah inimu. Ini sudah kalah. Tuh, mungkin pemilik sebelum itu dia emosi, kok nutupnya wangel ram, akhirnya dibanting, lep. Ini yang kalah. Ini di PDR aja karena catnya kan masih utuh. Sini tok ya. Nah ini loh. Hampir semua R3 kayak gitu penyakitnya ya. Jadi kalau kalian beli bekas, kalian cek aja belakangnya. Lihat ini, daerah sini. Ngeceknya jangan dari depan gini, tapi dari samping baru kelihatan. Nah, kelihatan dia.
panggil lombang dekok dari samping sini. Nah, kelihatan beda dengan sini. Sini aman, yang sini pasti kena. Seperti itu guys. Oke, lain-lain aman lah. Interior nggak ada masalah sih, nggak ada masalah untuk interior. Nah, seperti ini. Ya wis, mungkin itu yang diperhatikan ya. Jadi penyakitnya R3 bekas yang old itu seperti itu. Tak review ulang. Sensor OCV rembes, seal cover valve rembes, seal askruk belakang rembes, air pakai jeding. Terus cek ini bekas tabrak. Ini juga bekas tabrak atau enggak. Ini dicek bautnya harus ori dan nggak boleh rusak CT. Kalau ini sudah rusak, sudah kena kunci. Nah ini guys, kelemahan berikutnya ya. Kalau kalian beli R3 second itu biasanya penyakitnya di kaki-kaki. Ini skoknya biasanya ngunci ya, suka ngunci dia, ngancing. Jadi dia itu agak keras, jedak, dia nggak mau rebound gini loh skoknya mati yang kanan ini. Nah, bukan kanan sih, kanan kiri, pokoknya yang depan ya. Yang depan itu skoknya gampang mati. R3 itu penyakitnya di situ. Jadi kalian kalau pas beli unit, kalian cek aja di gentrek gini loh, di nyut. Kalau dia main, oke berarti masih masuk lah. Tuh skok depan sering mati, jadi gelodakan. Kalau gitu berarti ya ganti guys, nggak usah di repair, harus ganti ya. Terus skok belakang rata-rata rembes ya, biasanya rembes. Terus karet stoppernya hancur ya, bukan hancur sih, sudah nggak main, karet stopper lodoki. Nah kayak gini loh, karet stoppernya sudah nggak ada, sudah hancur. Terus ini rembes, biasanya gitu skok belakang. Jadi yang kanan itu mati, yang skok depan itu mati, yang ngancing, yang skok belakang rembes, biasa sih gitu. Itu penyakit R3 old. Kalau ini ya ini loh. Nah ini guys, ini ya besoknya ya. Nah, kelihatan toh. Kalau kijang LGE itu di sini, kijang LGE kan. Avanza kijang LG di sini rata-rata. Pesoknya di sini. Jadi pas nutup dibantingin lep. Pesok di sini. Kalau yang R3 di sini pesoknya. Akibat nutupnya terlalu kencang. Guys, paham? Oke, yowes gitu dulu guys ya. Untuk video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Beli R3 bekas itu ya tricky juga. Cukup banyak PR-nya kalau tahun-tahun lama kayak gini ya. Jadi harus pinter-pinter milih lah, oke?